itu ributnya masalah KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak ada pansel mengenai KPK itu karena bersamaan dengan itu ada wacana untuk merubah undang-undang tentang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Satu undang-undang itu disusun itu seharusnya ya, kalau menurut pengetahuan ilmu hukum itu harus melalui satu penelitian yang panjang, penelitian mengenai jadi undang-undang itu kalau mau efektif dalam waktu yang panjang itu harus diberi muatan yuridis, sosiologis dan filosofis. Tetapi untuk undang-undang KPK itu tidak mungkin dilakukan saat itu karena mendesaknya waktu ya. Karena kita ketahui undang-undang KPK ini dibentuk dasarnya itu sebetulnya ya karena keprihatinan kita pada saat awal tahun 2000-an itu tentang korupsi yang terjadi pada waktu zaman Orde Baru. Nah, jadi karena mendesaknya itu beberapa hal yang seharusnya ada di dalam undang-undang itu terlewatkan, atau yang seharusnya diatur ABC yang diatur cuma A dan B aja, C-nya ketinggalan, sehingga setelah diberlakukan dibentuk KPK selama undang-undang itu berjalan selama 17 tahun, itu kita melihat KPK ini ada beberapa hal yang tercecer dalam tugas KPK selama ini, umpamanya mengenai pencegahan. Pencegahan ini ya pemberantasan kejahatan dari masa ke masa itu seharusnya tidak hanya penindakan tetapi juga pencegahan. Pencegahan itu penting sekali. Nah, ini yang tidak pernah atau kurang sekali dilakukan oleh KPK. LHKPN masuk, disuruh masuk tapi nggak pernah diteliti. Tugas dari undang-undang KPK supaya meneliti sistem dan perundang-undangan yang berpotensi koruptif untuk diganti itu juga tidak pernah dilakukan. KPK lebih banyak melakukan tindakan-tindakan preventif. Jadi kejahatan sudah terjadi baru dilakukan tindakan. Kalau pencegahan itu dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Nah, juga di dalam undang-undang itu yang kita lihat di dalam awal-awal pasal yang dimasukkan itu mengatakan KPK ini dibentuk antara lain untuk kepastian hukum, tetapi ternyata tidak ada SP3. KPK dilarang mengeluarkan SP3. Nah, karena dilarang melakukan SP3, maka terhadap kasus-kasus yang sudah penyidikan baru ketahuan bahwa itu bukan tindak pidana, tidak bisa dihentikan. Akibatnya tidak jelas tersangkanya itu mau dihapus status tersangkanya, nggak bisa. Barang bukti yang sudah disita mau ditentukan statusnya juga nggak bisa. Kalau polisi dan kejaksaan yang punya kewenangan SP3 itu ya kalau memang ternyata ini bukan tindak pidana di SP3 kan, kemudian orangnya juga digugat, barang bukti yang disita ini kalau ini perdata ya kemudian digugat secara perdata melalui datum di kejaksaan agung. Tapi KPK nggak bisa. Ini ada beberapa perkara yang macet di KPK dari sore. Nah, ini kelihatanlah bahwa ternyata memang pada akhirnya tugas-tugas KPK ini tidak semulus apa yang kita harapkan. Nah, ada
ada kehendak untuk memperbaiki undang-undang, merevisi undang-undang. Ya tentu saja kalau sudah dalam keadaan macam ini ada yang ambil kesempatan melemahkan KPK itu pasti ada orang yang mengundang macam itu. Tetapi kita tidak, kita oke direvisi, tetapi justru untuk menguatkan KPK supaya KPK ini bisa melakukan tugasnya dengan baik.